Nah, ini adalah merupakan bagian terakhir yang akan kita bahas, itu tentang tipe-tipe hujan berdasarkan bagaimana mekanisme pembentukan. Yang perlu dipahami, hujan itu atau kondensasi itu terjadi kalau partikel udara berada pada wilayah yang tidak stabil, udara yang tidak stabil, sehingga terjadi pengangkatan massa udara. Artinya apa? Artinya hujan itu terbentuk kalau ada massa udara yang mengalami proses pengangkatan tadi. Nah, berdasarkan proses itu ada beberapa tipe hujan di sini. Yang pertama ada disebut dengan hujan orografik. Jadi mekanisme pengangkatan udara yang dihalangi oleh topografi. Jadi kalau di sini misalkan ada uap air yang bergerak, gitu ya, kemudian terjadi halangan oleh topografi ini, misalkan pegunungan dan sebagainya, maka dia akan terangkat ke atas. Nah, pada saat mengalami proses pengangkatan itu akan mengalami penurunan suhu sampai dengan kondisi di mana kondensasi itu terjadi. Ya. Jadi gerakan udara itu dipaksa untuk naik ke atas oleh halangan topografi. Nah, dia akan menghasilkan hujan. Nah, hujan ini yang disebut dengan hujan orografis. Jadi hujan ini umumnya sering jatuh di lereng-lereng pegunungan, gitu ya, atau perbukitan dan lain sebagainya. Nah, hasilnya, jadi uap air yang jatuh di sini akan menyisakan angin yang lewat disebut dengan daerah bayang-bayang hujan ini. Nah, angin yang lewat ini umumnya itu memiliki kondisi angin yang kering. Jadi kalau Anda masih ingat ada angin bohorok, gitu ya, angin gending dan lain sebagainya. Nah, inilah angin yang terjadi. Jadi karena apa? Uap air sudah semua terkondensasi atau sebagian besar terkondensasi di wilayah ini. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi pembentukan hujan atau proses pembentukan hujan karena ada halangan topografi. Kemudian yang kedua ada juga konvektif. Jadi kalau misalkan suatu wilayah itu menerima radiasi yang cukup tinggi, kemudian dia akan menyebabkan wilayah tersebut memiliki suhu yang tinggi. Nah, suhu tinggi di udara terbuka itu akan menyebabkan tekanan yang rendah. Ya. Karena tekanan yang rendah, maka udara tersebut akan lebih lebih ringan, maka dia akan bergerak ke atas. Nah, karena di sini akan terjadi kekosongan akibat ada pergerakan udara yang ke atas tadi, maka dia akan diisi oleh udara di sekitarnya yang memiliki tekanan yang lebih tinggi. Nah, umumnya udara-udara ini akan memiliki kandungan uap air, ya, sehingga dia akan terakumulasi, kemudian dia terangkat. Nah, pada saat proses pengangkatan ini, yang secara konvektif itu akan mengalami kondensasi, dan akhirnya dia jatuh presipitasi secara konvektif. Jadi gerakan massa udara tadi, dia bergerak ke atas, mengalami kondensasi, dan akhirnya terjadi curah hujan. Nah, itu yang disebut dengan hujan konvektif. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu disebut dengan hujan frontal. Ya, hujan frontal itu apa? Hujan frontal itu karena front itu ada lapisan. Jadi massa udara itu bergerak ke atas karena pertemuan dua massa udara yang memiliki sifat yang berbeda. Ada udara hangat, lembab, dan udara dingin, kering. Nah, itu kemudian bertemu. Ya, bertemu di sini. Jadi ada udara hangat, lembab, di sini ada udara dingin, kering. Nah, udara hangat, lembab ini dia akan bergerak ke atas, kemudian udara kering tadi yang dingin dia bergerak ke bawah. Nah, ini ada garis yang namanya garis front. Ya, nah, sini akan terus terjadi proses pergerakan udara ke atas sehingga dia akan mengalami kondensasi dan nanti juga akan jatuh menjadi hujan. Nah, ini yang disebut dengan hujan frontal. Nah, kemudian baru ada yang terakhir itu adalah hujan siklonik. Hujan siklon karena ini, mohon maaf, ini bukan konvergensi ya. Hujan siklon dari konvektif. Prosesnya konvergen ya. Jadi tapi hasil yang hujan yang hasilnya adalah hujan siklonik. Jadi ya, terjadi hampir sama dengan front tadi, tetapi karena proses pergerakan rotasi bumi, maka gerakan udara ke atas itu bergerak memutar sehingga dia membentuk suatu siklon. Ya. Jadi dia bergerak, massa udara bergerak horizontal, kemudian berasosiasi pusat tekanan rendah, kemudian pada saat dia bergerak ke atas terjadi perputaran, nah kemudian dia akan mengalami siklon. Nah, disitulah juga terjadi hujan. Nah, hujan itu yang disebut dengan hujan siklon. Jadi itu kira-kira ada 4 mekanisme pengangkatan massa udara yang menghasilkan 4 tipe hujan yang berbeda. Ada hujan yang disebut dengan hujan orografis, ya, hujan konvektif, hujan frontal, dan hujan siklon. Baik, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi ini melengkapi bahan yang sudah diterima. Nanti akan ada beberapa mungkin waktu untuk diskusi. Saya akan mulai ini yang pertanyaan pertama.
Jadi berikut merupakan komponen siklus hidrologi. Oh, ini ada 31 orang menjawab benar. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan yang kedua. Jadi yang merupakan komponen siklus hidrologi adalah presipitasi, kondensasi, evaporasi. Nah, inversi bukan, ya. Jadi inversi. Jadi ada kecuali ya. Mungkin ada beberapa yang menjawab tidak membaca yang kecuali. Jadi ini siklus hidrologi, presipitasi, kondensasi, evaporasi, ada runoff dan sebagainya. Inversi bukan. Inversi itu adalah peningkatan suhu udara dengan ketinggian. Nah, kemudian berikut pertanyaan kedua. Nah, ini yang menjawab paling cepat dan benar itu saudara Ami. Ya. Ami, kemudian Ilhamur Rahman. Ya. Kemudian ada Rizda dan seterusnya. Nah, ini baru satu pertanyaan. Kita akan lanjutkan ke yang kedua. Perbandingan presipitasi dan evapotranspirasi di wilayah gurun yang benar adalah ya, jadi presipitasi lebih kecil daripada evapotranspirasi. Jadi di daerah gurun itu secara akumulasi dia presipitasi akan lebih rendah, maka daerahnya kering. Ya. Jadi ini ada 33 orang yang menjawab benar. Kita lihat masih, Ami sudah disalib oleh saudara Rizky. Ya. Dia ini adalah Fikra, Nopal. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Secara umum wilayah lintang tinggi memiliki presipitasi yang bagaimana dibandingkan dengan lintang rendah. Jadi lebih tinggi. Ya. Tadi sudah dijelaskan di dalam tabel itu, presipitasi di lintang tinggi itu secara umum lebih tinggi. Namun demikian akan terjadi transfer massa. Jadi ada siklus Hadley dan sebagainya itu yang akan bagaimana dia mentransfer presipitasi dari lintang rendah ke lintang tinggi. Tapi secara umum lintang tinggi akan memiliki presipitasi, artinya di atas 40 derajat itu lintang tinggi, memiliki presipitasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lintang rendah. Nah, masih saudara Rizky yang memimpin. Ya. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan yang keempat. Presipitasi wilayah daratan memiliki nilai bagaimana dibandingkan lautan? Lebih rendah. Ya. Jadi presipitasi daratan itu lebih rendah dibandingkan dengan lautan. Ya. Jadi ada 37 yang menjawab benar. Ya. Kemudian kita lihat saudara Rizky, sudah disalib oleh saudara Irsyad. Ya. Kemudian ada saudari Nanda, Wita. Kemudian kita lihat ini 5 besar. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Ya. Kondisi berikut merupakan kondisi stabilitas atmosfer kecuali ada kondisi yang stabil, tidak stabil, stabil bersyarat, atau tidak stabil bersyarat. Ya, jadi kondisi atmosfer berikut yang disebut dengan kondisi atmosfer ada 3, yaitu kondisi yang stabil tadi ya, kemudian ada kondisi yang tidak stabil dan kondisi yang tidak stabil bersyarat. Jadi tidak stabil bersyarat itu kalau dia udaranya kering dia bersifat stabil, dia tidak stabil kalau udaranya jenuh. Nah, yang tidak ada itu adalah stabil bersyarat. Jadi tidak ada udara stabilitas atmosfer yang namanya stabil bersyarat. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang stabil bersyarat ya, karena ini kecuali. Tapi sebagian besar menjawab tidak stabil bersyarat. Ya.
Jadi mungkin nanti dicek lagi. Jadi yang stabilitas atmosfer itu adalah stabil, tidak stabil, dan tidak stabil bersyarat. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, nomor 7. Saat udara dalam kondisi stabil, nah kira-kira apa yang terjadi pada saat udara kondisi stabil? Ya, jadi kalau kondisi stabil tadi, DALR lebih tinggi dari ALR. Artinya dry adiabatik udara itu lebih rendah suhunya dibandingkan dengan kondisi lingkungan, karena dia DALR artinya kan lap rate-nya lebih tinggi, berarti penurunannya lebih tinggi. Artinya kalau dia dimulai dari suhu udara yang sama, maka pada ketinggian yang sama, udara tersebut di dalam parsel itu menjadi lebih rendah dibandingkan dengan udara lingkungan. Ya, jadi DALR lebih tinggi daripada ALR. Nah, ini pertanyaan yang nomor 8. Apa yang dimaksud dengan presipitasi? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Presipitasi itu apa? Jadi presipitasi itu adalah deposit air, baik dalam bentuk cair dan padat yang jatuh ke permukaan bumi. Masih ada 16 orang yang menjawab jumlah deposit air yang ada di atmosfer. Jadi yang disebut dengan presipitasi itu adalah yang sudah jatuh di permukaan. Ya. Jadi kalau yang di atmosfer itu namanya precipitable water. Jadi yang able untuk terpresipitasi. Ya, precipitable water. Jadi bukan presipitasi. Nah, presipitasi itulah segala bentuk curahan deposit tadi, baik itu cair atau padat yang jatuh ke permukaan bumi. Ini lumayan sudah 29 orang yang menjawab benar. Nah, ini masih ada yang menjawab air yang jatuh ke bumi. Jadi air yang jatuh ke bumi itu namanya curah hujan, rainfall ya. Itu bagian dari presipitasi. Kalau presipitasi itu bisa dalam bentuk rainfall, curah hujan, bisa juga dalam bentuk padat ya, salju dan lain sebagainya. Nah, kalau jumlah air yang ini tidak ada ya. Jadi ya dia jumlah air dalam bentuk deposit air ya. Jadi sudah lumayan 29 orang yang menjawab benar. Kita lihat ini saudara Laila ya, masih paling tinggi. Nah, ini pertanyaan ke-9. Teori tumbukan ya, tadi berlaku pada tipe awan yang bagaimana? Awan tinggi, awan hangat, rendah, dingin. Wah, awan hangat ya. 36 orang menjawab benar. Jadi tadi ada dua teori dalam pembentukan awan, yaitu teori tumbukan dan teori Bergeron. Nah, teori tumbukan itu berlaku untuk awan hangat di mana suhunya akan lebih besar daripada 0 derajat ya. Jadi ada udara dalam bentuk air, karena awan hangat lebih dari 0 derajat, jadi butiran itu sudah dalam bentuk air. Jadi dia akan lebih besar, butiran yang lebih besar akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan butiran yang lebih kecil. Nah, sehingga dia bisa bisa menumbuk yang lebih kecil, sehingga nanti dia akan memiliki ukuran yang cukup besar. Nah, kemudian dia akan mampu melawan daya angkat ke atas sehingga jatuh sebagai hujan. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada teori Bergeron. Nah, teori Bergeron itu untuk udara-udara tipe awan dingin ya. Jadi suhunya disebut dengan super cold condensation atau kondensasi yang kondensasi pada saat kondisi dingin ya. Dia akan berbentuk kristal es. Jadi kristal es tadi akan menarik butir-butir air kecil, nah, sehingga dia memiliki ukuran yang cukup, karena dia ditarik airnya sehingga dia tumbuh, kemudian dia ukurannya cukup dan jatuh sebagai hujan. Nah, kita akan lihat hasilnya. Masih saudara Laila. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, yang nomor 10. Hujan karena pengaruh pegunungan. Jadi tipe-tipe hujan tadi ada disebut dengan hujan orografis, hujan siklonik, hujan frontal, hujan konvektif. Nah, kalau yang disebut dengan pengaruh pegunungan atau pengaruh topografi itu disebut dengan hujan apa? Wah, 43 orang menjawab benar. Masih juga ada yang menjawab siklon ya.
ada juga menjawab frontal, ada yang menjawab konvektif. Saya kurang tahu nih, yang 3 menjawab salah ini apakah mungkin tidak belum memahami atau bagaimana gitu ya. Tapi mungkin kalau kita lihat hujan yang karena pengaruh pegunungan tadi disebut dengan hujan orografis. Kalau siklon itu hujan yang agak frontal tapi dia bergerak ke atas tapi bergerak memutar, gitu ya. Nah, kalau frontal itu karena pertemuan dua massa udara yang memiliki sifat yang berbeda, ya. Jadi ada udara hangat dan lembab dan udara dingin dan kering kemudian bertemu, dua udara ini tidak bisa bercampur. Tapi dia akan nanti membentuk suatu bidang yang disebut dengan bidang front. Nah, itu sehingga dia terjadi pergerakan massa udara ke atas dan akhirnya jatuh sebagai hujan. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir. Kita lihat siapa yang memiliki nilai yang paling tinggi. Saskia nomor 3, kemudian Rizda Arofah, ya. Kemudian yang terakhir adalah saudara Laila, ya. Jadi ini merupakan tadi dari hasil, ya, bisa jadi karena saudara Laila ini menjawab 8 dari 10, jadi ada 1 yang salah, Saskia dan saudara Rizda menjawab 2 salah, 8 benar, tapi ada kemungkinan saudara Rizda menjawab lebih cepat gitu ya dari yang lain. Baik, itu kira-kira saya akan kembali ke sini.